Oke, jadi ini yang kalian yang tingkat 1 semester 2, kita ini menjelang pasca. Jadi kalau dalam menjelang pasca itu saya mengajak kalian untuk pertama merenungkan tentang Theotokos. Ya, ada 2 artikel di sini, memuji sang Theotokos dan pujian kanon untuk Theotokos. Ini seorang penulis him yang terkenal namanya Yusuf, sang penulis him. Ya, tolong kalian baca 2 artikel ini tentang Theotokos. Buat kalimat ringkas yang sifatnya reflektif. Misalnya, ya, ini ya. Oke, memuji sang Theotokos. Pahamilah alasan kedatangannya dan muliakanlah kuasa Dia yang telah menjadi manusia. Kan? Oke. Umat manusia telah terjerat dalam hutang dan tidak mampu membayarnya. Melalui Adam, kita semua telah menandatangi pengakuan dosa. Iblis menahan kita semua dalam perbudakan. Dia terus membuat tagihan kita, menggunakan tubuh kita yang menderita sebagai perkamennya. Di sana ia berdiri, si pemalsu yang jahat, mengancam kita dengan hutang kita dan menuntut kepuasan. Salah satu dari 2 hal harus terjadi. Hukuman mati harus dijatuhkan kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, atau harus ada seorang pengganti yang sepenuhnya berhak untuk membela kita. Tidak ada manusia biasa yang dapat menyelamatkan kita, dia juga akan berhutang budi. Tidak ada malaikat yang dapat menebus kita, karena tebusan semacam itu berada di luar kemampuannya. Seseorang yang tidak berdosa harus mati bagi mereka yang dosa. Itulah satu-satunya cara yang tersisa untuk membebaskan kita dari kejahatan. Nah, kamu baca seperti itu, apa refleksinya? Kalau saya, tadi saya ketemu nih kalimat yang menarik. Ya. Jadi kalau dari sini, harus ada seseorang yang tanpa dosa yang bisa menebus orang berdosa. Dan dia sendiri adalah Allah. Nah, bagaimana Allah itu jadi manusia? Melalui sang Theotokos. Nah, begitu. Jadi kalian tulis di situ. Ya, kalian tulis di sini. Seseorang yang tidak berdosa harus mati bagi mereka yang berdosa. Dan kenapa sang Theotokos melahirkan Kristus untuk saya yang berdosa? Ya, satu-satunya cara yang tersisa. Oke? Nah, paham ya? Coba paragraf 2. Kamu baca, Helmi. Apa yang terjadi di dunia yang telah menciptakan semua makhluk dan tidak punya gagal menjadikannya. Menguatkan kehidupan yang paling aman bagi mereka yang telah dukung dan akhir yang paling tepat bagi kematian. Dia menjadi manusia dengan cara yang hanya dia sendiri ketahui. Karena kata-kata tidak dapat menggunakan keadilan diri dengan menjadi manusia yang mampu mati. Yang menjadi dirinya sendiri, dia mampu menjadi seperti yang Rasul Paulus katakan, di dalam dia kita beroleh penunjukan kebijakannya, yaitu pengampunan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, bagaimana apa refleksi? Kamu baca seperti ini, kamu akan merefleksinya gimana? Jadi melalui Theotokos lah akan hadir satu-satunya apa? Manusia yang bisa apa? Yang bisa apa? Mati, ya, yang bisa menebus, gitu. Oke. Nah, jadi kalau kamu merefleksikannya adalah apa? Theotokos lah yang punya peranan melahirkan manusia yang semacam itu. Jadi kalau tanpa Theotokos, ya, tidak ada juru selamat. Ya, tidak ada
manusia yang bisa mati dan bangkit, seperti Paulus katakan, ya, tidak ada penebusan, berarti tidak ada pengampunan, tidak ada pelanggaran. Nah, begitu. Ya, ini jadi kalimat-kalimat refleksi gitu. Ya. Coba satu lagi. Kamu baca. Sungguh perbuatan yang luar biasa bagi orang lain yang telah memperoleh kesalahan karenanya sendiri adalah tetap. Tidak ada orang pun yang dapat mengerjakan ini, hanya dia sendiri yang dilahirkan dari sangat segala Allah dan manusia. Jadi tidak kelayakannya dan tidak hanya mengimbangi sebaik-baik orang itu, tetapi juga memberikan kompensasi yang lebih dari semua hukuman yang diberikan kepada mereka. Karena ini adalah anak yang memelihara kehidupannya dengan Bapa dan Ibu yang tidak dapat diubah, pencipta yang memiliki kuasa yang tidak pernah berhenti, penuh belas kasihan, menyatakan belas kasihannya, dan satu kali ini iman besar yang layak untuk menyusun waktu di kita. Tak satu pun dari sifat-sifat ini yang dapat diteruskan dalam diri orang lain, baik dalam derajat bersama maupun tidak. Biarlah kasihnya kepada manusia dengan rela menerima hukuman yang menghukumkan kematian yang harus diterima oleh mereka yang menjadikannya. Dan dia mengubah pelanggaran mereka yang dulunya menjadi keselamatan bagi para penduduk. Nah, apa perbuatan yang luar biasa di sini? Gak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sang anak darah itu dan oleh sang Kristus. Nah, itu kamu tulis gitu loh, refleksinya. Ya, saya nggak suruh kamu nanti bikin paragraf, nggak perlu. Jadi cuma baca apa yang kamu kira-kira alami gitu ya. Nah, misalnya kamu bisa menulis, iya, sang Kristus itu, misalnya kamu akan tulis ya, hanya dia sendiri yang bisa melakukan itu. Ya. Nah, begitu juga dengan anak darah. Anak darah ini siapa? Theotokos. Hanya dia sendiri yang bisa melahirkan anak manusia. Nah, kamu tulis gitu. Udah, just satu kalimat kamu bisa tulis gitu, that's okay. Ya. Okay. Nah, ini ada lagi namanya nih nyanyian pujian kepada Theotokos. Misalnya nih, aku membuka mulutku dan berdoa agar Roh Kudus memenuhinya seperti yang dikatakan Daud untuk mencurahkan perkataan yang baik kepada ratu dan aku akan merayakan pestanya dengan sukacita dan kegembiraan dan bernyanyi untuknya dengan riang memuji mujizat-mujizatnya. Nah, ini dibaca aja ya. Bagaimana misalnya dari Yusuf ini memuji Maria. Kenapa kok harus dipuji? Karena dialah yang melahirkan sang penebus tadi. Penebus ini tadi loh. Penebus ini siapa? Ini bukan sembarangan orang nih. Dia apa? Coba kamu di sini. Hah? 3 paragraf ini apa nih? Hanya dia yang mampu apa? Menebus. Oke, menebus itu artinya apa? Mengampuni dan mengampuni kesalahan kita. Ya kan? Itu artinya menebus. Terus apa lagi? Membebaskan apa? Membebaskan. Apa lagi? Dia itu siapa lagi? Ayo. Banyak sekali di sini yang dikatakan. Pencipta. Oke. Siapa yang melahirkan sang pencipta ini? Iya, kok bisa sang pencipta itu dilahirkan? Ini kita nggak bisa membayangkan kemampuan kita. Ya, tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah itu jadi mungkin. Oke, good point. Apalagi? Itulah sebabnya kenapa kok kita memuji Theotokos ini. Karena hanya dia yang bisa melahirkan sang Allah itu. Dan apa yang dilakukan oleh sang Allah itu? Adam nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Para nabi semua nggak bisa. Maka dikatakan tidak ada malaikat di sini yang dapat menebus kita. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita. Jadi yang bisa menyelamatkan itu hanya satu-satunya yaitu Kristus. Tetapi tanpa Maria tidak ada Kristus. Oke, ya, tidak ada anak darah maka tidak ada Kristus.
Tidak ada Kristus, tidak ada keselamatan. Mungkin kalian bisa bertanya, Pak, kan bisa aja Allah itu bisa milih wanita yang lain kan banyak. Pada zaman itu kan banyak, nggak hanya Maria kan, ada Elizabeth, ada siapa lagi? Ya banyak ya. Nah, kenapa kok harus Maria? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Nah, nanti kita di sensiri kita belajar ya tentang Theotokos ini. Oke? Saya dari artikel ini judulnya kan memuji. Kenapa Sang Theotokos itu kok dipuji? Hah? Dia berjasa karena apa? Iya, karena dia melahirkan Sang Juru Selamat. Kita puji dia. Nah, pujian dia, tapi apa yang dalam Juru Sama ini udah jelas ya. Dia membebaskan kita dari hukuman mati, ya. Dia adalah teladannya, dia sendiri yang datang ya menebus dan sebagainya, membebaskan dari pelanggaran. Oke? Dan di sini dialah sang pencipta yang menyatakan belas kasih tak tertanding dan sebagainya ya. Nah, inilah pujian kita kepada dia. Ya. Nah, saya anggap ini kalian baca, terus cari kata-kata apa yang berkesan, yang bisa kalian renungkan. Ya. Nah, misalnya di sini 2 paragraf ini, Maria itu disebut apa? Ratu dan Bunda Allah, itu pujian. Oke, nih satu. Ya. Terus apa lagi? Yang kedua itu perawan murni. Malaikat agung aja memberi hormat. Ya, Pak, tapi ajaran gereja saya kok nggak ada kayak gini? Iya, karena ajaran gereja itu sudah aliran reformasi. Ini tradisi gereja misalnya dari Saint Yusuf. Oke, ya, tradisi dalam. Kenapa dia disebut perawan murni? Ayo, kenapa kok dia disebut perawan murni? Karena dia jadi bejana yang melahirkan Kristus tanpa dosa. Ya. Nah, yang ketiga, dia disebut apa di sini? Pengantin perawan Allah. Ya, mempelai atau pengantin perawan Allah. Itu bukan perawan. Nah, dia kalau disebut perawan, apakah ketika dia melahirkan keperawanannya hilang? Nah, dalam tradisi gereja, keperawanannya tetap utuh, tidak hilang. Ya, maka kita dikatakan bersukacitalah. Sebab apa? Melalui engkau Adam dihidupkan kembali. Jadi kalau melalui Hawa, Adam itu terhukum mati. Ya kan? Nah, sekarang ada Hawa yang baru, melahirkan Adam yang baru. Nah, siapa Adam yang baru? Kristus. Siapa Hawa yang baru? Itulah sang perawan Allah. Hawa yang baru. Jadi lewat mulut Hawa, Adam itu jatuh dalam dosa. Ya kan? Nah, kata-katanya Hawa nih, ayo makan buah ini. Nah, Adam jadi ikut. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi ada Hawa yang baru yang datang ini. Akhirnya membangkitkan Adam kembali. Ya, jadi melalui engkau Adam dihidupkan kembali. Hades dihukum mati. Nah, ini kata-katanya dalam ini. Ya. Wahai yang tak bercela, bersukacitalah. Oke. Nah, waktu saya terjemahan ini dari Saint Yusuf ini, ya, wah ini bagus banget ini. Oke. Nah, waktu saya mau terjemahan itu bahannya dari mana? Saya cari. Di internet ada nggak? Nggak ada. Saint Yusuf. Saya mesti beli. Ya saya beli. Tapi kan saya nggak kasih tahu kalian.
bukunya tadi $15, $20. Ya. Memang tulisan seperti ini ya karena memang wajib baca karena ikut kelas saya. Tapi tulisan seperti ini emang tiba-tiba ada. Enggak ada. Hmm. Jadi saya suruh bayar itu ya karena saya ingin kalian juga belajar menghargai hal seperti ini. Nanti kamu cek aja. Dan kiri itu di Amazon juga. Ya, kalau 40.000 cari ada nggak harga buku 40.000 di Amazon? $2. Oke. Nah, kembali ke sini. Theotokos itu disebut perawan Allah. Kenapa? Bersukacitalah pengantin perawan Allah. Nah, kita ingat, sang perawan itu kan Hawa ya, yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, melalui dia Adam mati, tapi sekarang ada Hawa yang baru, Adam dihidupkan kembali. Hades dihukum mati. Ya. Nah, kamu baca lagi, engkau melahirkan raja. Kami katakan engkau adalah istananya. Kenapa kok Theotokos disebut istananya Kristus? Hah? Apa? Dia mengandung, rahimnya itu menjadi rumahnya Kristus. Coba kau bayangkan, Allah yang tanpa batas sekarang ada di dalam rahim yang terbatas. Ya, dia satu-satunya wanita yang luar biasa yang dapat privilege untuk bisa menampung alam. Nah, saya kita memuji, ya, tahta yang berapi-api dari penguasa segala sesuatu. Terus ini, engkau yang melahirkan putra yang kudus, mawar yang tidak layu. Nah, diibaratkan oleh Kidung Agung sebagai pohon apel yang manis, pengantin yang selalu perawan. Bersukacitalah, engkaulah keharuman dikasih oleh Raja atas segalanya, melalui engkau dunia diselamatkan. Ya tadi, ya kan? Melalui engkau dunia diselamatkan. Kok bisa? Karena dia melahirkan sang Kristus, sang putra yang kudus itu. Dikatakan kalau dalam Kidung Agung itu dia seperti pohon apel yang manis. Ya, keharuman yang dikasih oleh raja. Putra yang mawar yang tidak layu. Nah, itu pujian-pujian yang kita perlu renungkan. Oke? Ya. Kalau kalian cari di internet itu nggak ada. Cuma di sini, di Inspirasi 7. Ya, kecuali kalau cari bahasa Inggrisnya ya ada. Ya. Ya. Ini saya kasih kalian pelajaran yang mahal. Ya, tapi saya nggak mau buang mutiara kepada batu. Benar. Mutiara ini. Tapi dikasih sama babi nggak ngerti itu barang mahal. Ya. Nah, ini yang kalian pelajari barang-barang mahal. Ya. Ini bukan pelajaran murahan. Oke, coba misalnya arti. Baca hormon itu. Teguhkanlah hamba-hambamu yang bunda Allah, karena mereka telah berbentuk pada suara Tuhan berkini. Mata air yang hidup dan berlimpah, dan dengan penuh kemurahan dalam kemuliaan ilmu, mereka nama kota yang mulia kepada mereka. Nah, Bunda Allah itu disebut apa di sini? Mata air yang hidup dan berlimpah. Mata air yang hidup dan berlimpah.
Melalui dia apa? Kristus itu disebut sumber air, mata air. Ya kan? Nah, bundanya yang memberi hidup kepada Sang Kristus itu, maka juga disebut sebagai mata air yang hidup dan berlimpah. Jadi kamu lihat semua ya, pujian kepada Theotokos itu nggak pernah lepas dari sang anak. Maka Theotokos itu nggak pernah digambar sendiri. Dia selalu digambarkan bersama dengan sang anaknya. Ya, kamu lihat semua ikon Theotokos itu selalu menggendong anaknya. Cuma banyak variasinya, ya, gitu. Ya, jadi kita puji Theotokos itu bukan karena karena dia juru selamat, bukan yang jadi juru selamat ya Kristus, ya, tetapi karena dia melahirkan juru selamat itu. Ya. Nah, Pak, kenapa kok kita memuji dia justru untuk menjaga keilahian dan kemanusiaan Kristus? Itulah sebabnya kita harus mengerti tentang Theotokos. Ya, bukan saya menyuruh kalian menyembah Theotokos hanya Allah yang disembah, ya. Tetapi kalian memuji Sang Theotokos. Kenapa? Karena dia yang menjaga, melahirkan Kristus sebagai manusia, sebagai Allah dan manusia. Sebagai Allah, Sang Theotokos tetap perawan. Dia dia melahirkan Allah yang bisa menaklukkan, di sini dikatakan apa? Yang bisa menaklukkan Hades. Siapa yang bisa menaklukkan Hades? Hanya anaknya. Tidak ada manusia lain yang bisa menaklukkan Hades. Lalu siapa ibunya ini? Theotokos. Nah, jadi dia melahirkan anak yang amazing. Nah, nanti saya mau kalian baca, terus kalian tulis 1-2 hal yang kalian refleksikan. Nah, ada 2 artikel lagi yang ini harusnya udah dikumpul ya hari ini ya. Oke, good. Nah, next ini. Nah, setelah itu kalian akan memasuki ini ya, minggu-minggu Zacchaeus. Udah ini? Oke, sampai Zacchaeus ya. 4 artikel yang saya suruh. Pokoknya kita semua pakai Classroom, segala pengumuman baca di Classroom. Ya. Jadi kalau saya ingat saya umumkan, tetapi selalu saya umumkan di Classroom. Maka perhatikan Classroom. Oke, kalau saya suruh sampai 4, ya 4 yang dikerjakan. Jangan cuma 1 atau 2. Ya, belajar taat. Kalau enggak nanti kalian jadi kayak Adam gitu. Ya, diusir dari Taman Eden. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berikutnya minggu depan baca minggu tentang Zacchaeus. Ini khotbah yang baik sekali dari Ignatius. Ya. Kenapa kalau saya ajak kalian untuk baca tentang Zacchaeus? Ini adalah preparation dari seorang Zacchaeus yang penjahat gitu ya, kepala pungut cukai. Saya pernah katakan kemarin, kepala premannya lah boleh dikatakan, ya. Tapi dia bertobat. Nah, jadi punya hati yang mencari Tuhan, punya rindu mencari Tuhan, sampai dia panjat pohon ara kan. Nah, ini hati yang harus kita miliki dulu. Nah, setelah itu kalian baca masuk ke minggu orang Farisi dan pungut cukai. Lalu ada minggu anak yang hilang, lalu ada minggu penghakiman akhir. Jadi ada 4 artikel lagi kalian baca. Zacchaeus, orang Farisi, anak yang hilang, penghakiman akhir. Sampai halaman 38. 35 itu 38 ya. Sampai 38. Oke. Nah, itu kalian baca, kalian refleksikan. Nah, terus waktu kamu baca, ada kutipan yang menarik, ini boleh distabilo gitu. Kan ini file nggak ada. Di PDF itu kalian stabilo misalnya kayak gini.
ini penting nanti untuk misalnya gitu. Ini penting nanti kalian kutip untuk buat paragraf pembahasan. Ya, nah misalnya ini kan pengalaman akhir. Misalnya, nanti referensinya dari mana? Referensinya ini enggak ada. Biasanya saya kasih misalnya ini tentang pengampunan. Nah, referensinya nanti kalian klik di sini. Nanti menurut siapa itu ada. Ya, apakah itu John Chrysostom dan sebagainya. Oke. Saya sekarang nggak tulis namanya, tapi saya hanya kasih referensinya. Nah, referensi itu bisa dikutip. Ya, jadi tolong waktu kalian baca, saya refleksi adalah ingat cari kutipan untuk pembahasan tugas akhirnya. Nah, mulai baca buku, cari kutipan. Karena untuk nulis ya harus ada kutipan-kutipan. Nah, kalau kayak gini berarti kan kutipan langsung. Nah, nanti kalian kalau panjang, kalian bisa ringkas atau bisa paraphrase. Ya, tapi tolong baca dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Nanti kalau kalian tulis itu asal-asal saya tahu. Ya, oke. 4 artikel. 1 minggu saya pikir cepat. Ini kan cuma berapa hal. Oke, ada pertanyaan? Ya, Neno. Oh, ya maksudnya tidak ada anak manusianya. Kristusnya sudah ada, yaitu Sang Firman tadi yang di surga. Tapi tanpa kelahiran seorang ibu, tanpa ibu ya kamu lah. Kalau kamu nggak ada ibumu, ada kamu nggak? Nggak ada gitu. Ya, simpelnya gitu ya kan. Tapi kalau nggak ada Maria ya nggak ada namanya bayi Yesus itu. Oke? Ya. Ya, jadi tanpa Maria tidak ada ya Yesusnya itu. Kristus itu gelar ya, yang diurapi artinya pengurapan ya, yang diurapi. Tapi maksudnya bayi Yesus ini. Ya itulah kita sebut sebagai Kristus atau Sang Mesias Juru Selamat itu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Pak Endi mau bertanya, Oh ya. Pak, ini tadi kita membaca bahwasannya Maria tadi Sang Theotokos, dia itu selalu istilah dibilang perawan yang abadi kan gitu ya Pak. Ya. Sementara di dalam saya pernah dengar pendeta saya berkata, Maria itu melahirkan lagi Pak. Bahwasannya dia ada anaknya lagi. Seperti itu Pak. Ini gimana ini Pak terjadi kalau kita membawa pengajaran kita ini di dalam kehidupan kekristenan yang Protestan lah kita bilang Pak. Ya itulah makanya mereka kan nggak belajar ya tentang bagaimana kesaksian-kesaksian, tulisan-tulisan pada zaman dulu ya. Itu bukan hanya Saint Yusuf yang ngomong ya. Itu ada ribuan, ada ratusan, banyak sekali referensi yang mengatakan Maria itu selalu perawan. Yang paling tua ya memang tulisan-tulisan dari Yakobus abad ke-1. Ya, setelah itu ya diikuti oleh bapak-bapak gereja, bahkan sampai sekarang. Ya jadi ya makanya suruh baca buku-buku seperti ini. Jadi mereka tahu gitu loh. Yang mengatakan Theotokos perawan dan tidak perawan itu dibandingkan aja berapa jumlah referensi. Ya. Nah kembali ke kita belajar dari kisah Rasul, kita belajar dari
eh, apa Apostolic Fathers ya, zaman Rasul, dan Apostolic Fathers dan sebagainya itu semua menentukan Theotokos itu selalu perawan. Misalnya Oh, ya. bahkan Bapak Gereja Barat seperti Agustinus, ya, Calvin, Luther itu mereka menganggap Maria itu selalu perawan. Benar, Pak. Saya nggak tahu sekarang kenapa ajaran mungkin pengaruh ini ya teologi modern sama ya, liberal ya yang mengatakan ya Yesus itu bukan Allah, Maria itu hanya manusia biasa yang melahirkan manusia biasa, bukan melahirkan Allah, karena ya Yesusnya cuma manusia biasa gitu. Ya akhirnya kebawa ke Marianya ya, Maria itu cuma hanya melahirkan seorang manusia biasa, ya di situ ya dia di Alkitab sendiri mengatakan ada Yusuf lagi, ada Yoses, ada Simeon dan sebagainya kan. Nah, Ya. tetapi kesaksian dari para bapak gereja, para rasul, apostol, fathers mengatakan dia tetap. Ya. Nah, saya pikir saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh gereja mula-mula daripada yang sekarang-sekarang ini. Ya, oke. Itu bahkan ya tadi saya katakan, bahkan Calvin sendiri, Luther sendiri mengatakan Yesus, Maria itu tetap perawan. Iya, benar, Pak. Saya nggak ngerti kenapa kok sekarang melenceng ya, jauh. Kalau setia kepada Calvin ya harusnya ya mengatakan Theotokos itu perawan gitu. Iya. Oke. Kalau gitu ini kita masuk istirahat dulu Pak. Nah, mereka akan masuk kelas lain 5 menit. Setelah itu kita masuk dulu. Ya. Kita istirahat 5 menit. Kalian jam 3 ada kelasnya Pak Sam. Tolong disiapkan. Suruh di ujung aja biar nggak berisik. Ya. Dari tadi saya belum share screen ya. Hah? Udah ya? Oh.